video untuk memenuhi tugas individu mata kuliah Supply Chain Management. Supply Chain Management sendiri merupakan bagian terpenting dalam perusahaan yang mana proses yang sangat kompleks, apalagi pengaplikasian pada perusahaan besar. Harapannya agar perusahaan beroperasi secara efektif dan lebih efisien. Pengertian supply chain management sendiri merupakan kegiatan yang memanfaatkan teknologi informasi untuk mengelola semua proses yang terlibat dalam pembuatan produk, mulai dari pengolahan bahan mentah hingga sampai ke tangan konsumen. Komponen pada supply chain management sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama ada upstream, yaitu pemasok atau supplier dari bahan mentah ataupun bahan baku. Yang kedua, proses internal, merupakan proses produksi perubahan bahan baku, kemudian diproses menjadi barang setengah jadi ataupun barang jadi. Yang ketiga yaitu ada downstream, yaitu distribusi melalui distributor hingga sampai ke tangan konsumen. Nah, untuk stockholder supply chain management sendiri yaitu dari supplier hingga ke manufaktur, lalu ke distributor, distributor ke retail, dan yang terakhir yaitu dari retail ke tangan konsumen. Dan untuk fungsi SCM sendiri yaitu pembiayaan fisik, yang mana pengadaan alat-alat produksi, bahan baku, biaya penyimpanan, dan biaya transportasi. Yang kedua yaitu mediasi distributor, hubungan perusahaan dengan distributor yang mendistribusikan barang ataupun produk. Yang ketiga yaitu pembiayaan non-fisik, yang mana memanage masalah pembiayaan atau memastikan dan mengatur pembiayaan survei pasar. Nah, untuk proses tahapan pada supply chain management sendiri yaitu dari pemasaran. Nah, untuk proses tahapan supply chain management sendiri yaitu dari pemesanan, perencanaan, penggandaan, produksi, inventory, pengiriman, lalu retur. Retur di sini seringkali kita jumpai pada saat kita membeli barang. Jika barang tersebut rusak di saat pengiriman atau pada saat distributor, maka saat di tangan konsumen itu bisa retur atau dikembalikan. Selanjutnya yaitu sistem informasi inventory. Untuk manfaatnya sendiri yaitu memonitor perpindahan stok, optimasi tingkat stok, operational dashboard. Yang selanjutnya memaksimalkan inventory. Untuk fitur utamanya sendiri yaitu ada barcode management, loss and share number tracking, stock request management atau pengelolaan permintaan stok dari gudang ataupun toko secara otomatis. Yang selanjutnya yaitu ada inventory forecasting, yaitu pengestimasian jumlah stok barang yang hasil dipersediaan dalam periode tertentu. Selanjutnya ada yaitu inventory forecasting, yaitu evaluasi inventory seluruh gudang setiap akhir laporan hanya dengan hitungan detik. Yang selanjutnya yaitu stock agent analysis agen stok dan penentuan tingkat stok untuk yang terjual cepat dan terlambat. Selanjutnya yaitu ada sistem informasi pengadaan. Manfaatnya sendiri yang pertama yaitu ada keterlacakan penuh, yang mana barang yang masuk ke gudang bisa terlacak dengan mudah. Yang kedua yaitu manajemen back order mudah, yaitu pelacakan pengiriman dan pembayaran. Selanjutnya yaitu biaya procurement terkontrol. Yang keempat ada pembayaran tepat waktu. Nah, untuk fitur utamanya sendiri pada pengadaan yaitu bisa kita lihat yang ada di sini ada 6 bagian. Yang pertama ada PO, refund atau PR management. Yang kedua ada PR approve management. Yang ketiga ada online portal for supplier. Yang keempat ada vendor atau supplier rating. Yang kelima ada
Duplicate Order Management, yang keenam yaitu Lead Cost Consolidation. Sekian presentasi dari saya. Video ini saya tutup. Terima kasih.